apa di sana? Kamu jadi TKW nak, kamu jadi TKI nak. Itu beneran ada kerjaannya? Kamu yakin company-nya ada? Nggak dibuat-buat? Bohong nggak tuh? Beneran kamu kerja di Malaysia itu? Kamu kerja di kantor? Bohong, kamu jadi pembantu kali. Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Makasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu YouTube channel aku biar teman-teman terus update tentang info bekerja expat di Malaysia dan juga info liburan dan traveling di Malaysia. Buat yang belum kenal aku, kenalin, aku Rachel, tinggal di Malaysia sebagai ekspatriat pekerja kantoran di Malaysia. Dan aku akan dengan senang hati berbagi informasi di YouTube channel aku ini, karena info tentang ekspat ini, pekerja kantoran di Malaysia untuk Indonesia itu sangatlah terbatas. Jadi aku berharap YouTube channel aku ini bermanfaat buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Malaysia dan ingin tahu info lebih lanjut tentang ekspat. Boleh lihat di playlist ekspat Malaysia yang udah aku bikin di playlist YouTube aku. Di sana tuh udah lengkap apa aja pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian tentang ekspatriat, itu udah aku jelasin di sana. Mulai dari cara nyari kerjanya, company apa aja, terus gajinya berapa, terus pokoknya semuanya udah deh. Ya hampir semua itu udah. Di video selanjutnya aku bakalan jelasin info tentang ekspat ini, itu hal-hal yang lebih spesifik terkait kerjaan dan lain-lainnya nantinya. Di video kali ini aku bakalan sharing dengan teman-teman yang tertarik untuk bekerja sebagai ekspat di Malaysia, tapi malah orang tuanya yang tidak merestui dan tidak ngizinin untuk berangkat ke Malaysia. Di luar negeri nak, sama siapa kamu bakal di sana? Kamu makan apa di sana? Kamu tinggal di mana nanti? Di sana bahasanya apa nak? Kamu bisa bahasa Inggris nak? Teman kamu ada nggak nak? Kamu kerja apa di sana? Kamu jadi TKW nak? Kamu jadi TKI nak? Itu beneran ada kerjaannya? Kamu yakin company-nya ada? Nggak dibuat-buat? Bohong nggak tuh? Beneran kamu kerja di Malaysia itu? Kamu kerja di kantor? Bohong, kamu jadi pembantu kali. Biasanya pertanyaan apa ya? Biasanya memang kalimat-kalimat ini yang sering diucapkan oleh orang tua yang mendengar anaknya bakalan kerja di Malaysia. Image Indonesia di Malaysia itu memang sebagai pekerja TKI yang hidupnya susah di Malaysia, tertindas, pembantu kayak gitu ya. Tapi beneran aku kerja ini, aku tinggal di studio apartemen kondo, aku bayar dengan uang gaji aku sendiri, dan aku hidup alhamdulillah sejahtera di sini. Komputer aku kerja di rumah. Beneran bapak ibu gitu. Teman-teman boleh liatin video ini ke orang tua teman-teman. Aku sebagai bukti, boleh liatin juga Instagram aku bukti hidup. Aku tinggal di sini alhamdulillah dengan nyaman, dengan tenang, sentosa, sejahtera. Aku udah jelasin tentang gaji di video sebelumnya ya, bapak ibu silahkan ditonton tentang gaji ini. Mungkin terdengar too good to be true, but it's true. It's true that it's too good. Mungkin ada beberapa orang-orang yang konsep mindsetnya kayak, if it's too good to be true, then it's not true. But this time it's true. Aku juga nggak bisa ngomong apa-apa ke orang tua, karena sebagai orang tua itu mungkin nggak mudah untuk melepaskan anaknya untuk bekerja di luar negeri. Aku pahami itu, karena orang tua aku pun juga mikir beberapa kali untuk ngasih aku izin gitu. Dan aku harus meyakinkan orang tua aku. Nah, di sini aku mau sharing kepada teman-teman yang mau bekerja sebagai ekspat di Malaysia, cara untuk meyakinkan orang tua kalau kalian mau bekerja ekspat di Malaysia. Yang pertama adalah kalian research dulu. Apapun pertanyaan orang tua kalian udah punya jawabannya, udah tahu biaya untuk keberangkatannya, prosesnya, company-nya, gajinya, kalian akan tinggal di mana, kerjanya kayak apa, tempat tinggalnya kayak apa. Terus dari company-nya nanti, misal kamu mau apply company A, sebelum kamu apply kamu research dulu. Jadi saran aku, kamu harus research dulu semua info-info ini. Bisa dilihat di playlist aku di YouTube aku, itu ada playlist namanya ini Expat Malaysia. Jadi di sini aku udah jelasin semua, berapa biaya sewanya, company-nya, gajinya, tempat tinggalnya, apalagi ya proses interview segala macam, itu udah aku jelasin di video aku sebelumnya. Kalian juga bisa lihat di video aku Living in Malaysia itu gimana ketika lebaran, dan gimana kehidupan aku sebagai ekspat di Penang, Malaysia. Kalian bisa ngasih tunjuk ke orang tua kalian kayak gini, kira-kira aku bakal tinggal di Malaysia dengan kehidupan yang kayak gini. Setelah kalian research, harus juga melihat plus minusnya. Nanti kalau ditanya orang tua, terus nanti pulang sekali berapa? Iya, plusnya aku pulang itu
ya nggak mungkin aku pulang setiap bulan Bu, karena jaraknya jauh. Cuti aku itu ada berapa hari misalnya kayak gitu. Jelasin plus minusnya gitu. Kalau di Indo kayak gini Bu, kalau di Malaysia kayak gini Bu. Nanti kamu nggak angkat telepon ibu. Iya, aku bekerja Bu, handphone aku taruhnya di locker. Kalau bekerja di Indonesia mungkin handphone bisa di saku, tapi kalau di Malaysia handphonenya di locker, nggak boleh masuk ke ruangan production. Kamu bisa jelasin yang kayak gitu ke orang tua kamu. Persiapkan diri kamu juga, kamu siapin dokumen kamu siapin bahasa Inggris kamu les. Kalau kamu nggak bisa les offline karena kamu sibuk atau apa, kamu bisa les online. Cari yang murah aja, yang kamu sanggupi, atau belajar dengan teman-teman kamu, belajar bahasa Inggris untuk interview. Ini lebih menjanjikan. Dan yang bikin orang tua kamu lebih yakin lagi adalah kamu belajar untuk mandiri. Kamu biasanya tidurnya nggak bisa sendirian, tidurlah sendiri. Biasanya makannya diambilin, ambillah makan sendiri. Masak sendiri apa yang kamu mau, misalnya cuci pakaian kamu sendiri. Misal kamu lagi skripsian sekarang dan target kamu mau kerja expert di Malaysia, ya kamu bisa menerapkan itu. Tunjukkan ke orang tua kamu kalau kamu udah dewasa, kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Dan poin-poin ini yang aku tunjukin ke orang tua aku sejak aku tinggal di Malaysia sebelum aku kerja di Malaysia, dan juga itu yang ngizinin aku diizinin untuk berangkat kerja di Malaysia. Ketika kamu udah belajar untuk mempersiapkan diri kamu gitu untuk berangkat ke Malaysia, ketika kamu lolos, kamu menunjukkan semua researchnya, kamu liatin ke orang tua kamu, YouTube aku, dan kamu jelasin ke orang tua kamu kerjanya gini. Saran aku sih lebih baik kamu lolos dulu sebelum kamu minta izin. Jadi ketika kamu udah lolos, orang tua kamu kayak, kamu dapat kerja di Malaysia nak gitu, karena kerjanya udah dapet. Jadi mau nggak mau mereka harus ngizinin kamu. Itu sih kayak sedikit hack dari aku. Kamu berusahalah semaksimal kamu dan loloslah. Jadi ketika kamu lolos, aku doain orang tua kamu ngizinin kamu, karena orang tua nggak bakalan nahan anaknya untuk dapatin cita-citanya ketika cita-citanya tuh udah di depan mata gitu. Insya Allah bakalan diizinin. Kalau buat orang tua ya, yang bisa aku sampaikan hanyalah ya, Malaysia dengan Indonesia itu sebenarnya negaranya sama aja ya Bapak Ibu. Bahasanya juga 11-12. Bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu mirip, dan makanannya juga masih makan nasi kita. Aku nggak menyarankan teman-teman untuk durhaka ke orang tua, untuk marahin orang tua, maksa orang tua, atau untuk kabur dari rumah terus tiba-tiba berangkat. Aku nggak menyarankan hal itu, karena kalian butuh restu orang tua juga untuk berangkat, supaya kehidupan kalian di Malaysia itu juga lancar, tenang, damai gitu, karena kalian udah direstui untuk berangkat ke Malaysia. Ya saran aku yaitu kalian persiapkan diri kamu, yakinkan ke orang tua, yakinkannya secara mental, kesiapan, dan juga mungkin tabungan kamu secara finansial juga. Ketika kamu udah punya tabungan, ini bekal aku nanti aku punya tabungan sendiri. Jadi insya Allah orang tua kamu bakal percaya dengan kamu. Itu sih yang penting. Ketika orang tua kamu udah percaya sama kamu, mereka bakal ngizinin kamu untuk melangkah sejauh apapun. Semoga orang tua kamu izinin kamu untuk berangkat untuk bekerja ekspat di Malaysia, karena ini bukan peluang yang sia-sia. Karena ini bukan peluang yang ecek-ecek yang bisa disia-siain begitu aja, dan sayang banget juga untuk disia-siakan. Insya Allah kamu bakal hidup dengan tenang di sini dan sejahtera. Bisa bawa orang tua juga kan buat liburan ke sini nantinya. Kapan lagi kan bawa orang tua untuk foto di Twin Tower gitu dengan uang gaji kamu sendiri, dan bawa orang tua liburan, jalan-jalan, makan di Malaysia. Itu sebuah kepuasan. Oke, sekian dari aku, Rachel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye.